Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man saru ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Baik, serta sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun hanya kita bertiga ya. Semoga nanti di tengah ada lagi yang mengikuti materi ini. Tapi di sini kita insya Allah tetap semangat untuk mempelajari bagian dari ilmu Al-Quran. Setiap bagian dari ilmu Al-Quran kita harus bersemangat mempelajarinya. Ya. Tidak ada, setahu saya, tidak ada kitab suci di agama manapun selain Islam yang memperhatikan cara membacanya. Ya. Mungkin Mas Wihan atau serta di sini ada yang tahu bagaimana di dalam agama lain, adakah seperti kita ini cara membaca kitab sucinya? Ya, cara membacanya saja itu perlu ada ilmunya. Ya. Saya kira itu tidak ada selain di dalam Islam. Jadi Islam ini adalah agama ilmu, penuh dengan ilmu di dalam Islam ini. Maka dari itu kita diperintahkan dan dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mempelajari Islam ini. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Tidak ada di dalam Al-Qur'an perintah untuk menambah sesuatu ya kecuali untuk menambah ilmu, meminta untuk menambah ditambahkan ilmu. Baiklah, langsung saja saya akan memulai materi kita pada pagi hari ini insyaallah. Sudah terlihat ya materinya? Nah, sekarang materi 3. Insya Allah saya akan mulai masuk ke dalam bab hukum bacaan panjang atau yang disebut dengan mat. Oke. Poin pembahasan pada materi 3 ini adalah yang pertama, pengertian mat itu sendiri. Yang kedua, secara umum mat itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada mat asli, yang kedua ada mat far'i. Mat asli itu simple, tidak ada hukum-hukum lagi di bawahnya, tidak ada. Yang banyak itu adalah mat far'i. Mat far'i itu banyak sekali hukum-hukum mat di dalamnya. Di sini, di materi ini kita akan bahas tentang mat badal, mat wajib muttasil, mat jaiz muttasil, dan mat arif disukun. Insyaallah. Ini adalah bagian materi agar kita lebih bisa membayangkan materi pada pagi hari ini. Ya, jadi hukum mat terbagi 2, mat asli dan mat far'i. Mat far'i, bagaimana bisa dilihat? Ada mat badal, mat wajib, mat jaiz, mat arif, dan yang lainnya. Nanti juga ada banyak lagi. Kalau kita sudah menyelesaikan tentang hukum mat ini. Pengertian mat. Mat secara bahasa adalah menambahkan. Secara bahasa apa? Menambahkan. Sebagaimana di dalam surat Al-Kahfi. Di akhir surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi." Midada itu dari kata mat, penambahan. Jadi secara bahasa mat adalah menambahkan sesuatu. Sedangkan secara istilah adalah menambahkan atau memanjangkan suara bacaan pada huruf-huruf mat. Ya, atau bisa dibilang dengan menambahkan panjang harokatnya. Ya, itu adalah pengertian mat. Huruf-huruf mat itu ada 3. Ini ya, huruf mat. Ada alif, ada waw, dan ya. Ini adalah huruf mat 3. Alif, waw, dan ya. Sekarang kita masuk ke jenis yang pertama, yaitu mat asli, atau yang disebut juga istilahnya dengan mat tabi'i. Jadi mat asli atau mat tabi'i itu sama saja. Apa itu mat asli? Adalah mat yang dibaca hanya dengan adanya salah satu dari 3 huruf mat tanpa membutuhkan sebab lain. Oleh karena itu dinamakan dengan mat asli. Jadi dengan datangnya huruf mat itu sudah bisa dinamakan mat asli atau sudah bisa dibaca dengan mat asli. Oke? Tanpa membutuhkan sebab yang lain. Ini pengertian dari mat asli. Dinamakan juga dengan mat tabi'i, nama lainnya.
tabi'i itu artinya kebiasaan secara alami atau biasa, tabiat. Secara tabiat, secara alami. Karena panjangnya masih biasa, yaitu 2 harokat. Jadi mat asli atau mat tabi'i itu dinamakan mat tabi'i karena panjangnya masih biasa, yaitu hanya 2 harokat, tidak bertambah. Tambahan penjelasannya dengan catatan harokat sebelum huruf mat adalah sebagai berikut. Jadi kalau ada huruf mat disertai dengan datangnya harokat ini, maka di sana dibaca dengan mat asli, atau di sana ada hukum mat asli tersebut, yaitu alif pasangannya fathah, ya. Lalu waw sukun pasangannya harokat dhammah. Lalu ada ya sukun pasangannya kasroh. Jadi ini adalah harokat beserta pasangan hurufnya. Oke? Ya, ini adalah contoh dari mat asli di dalam surat Al-Ma'un, ya. Yang saya beri garis bawah ini semua adalah mat asli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi. Nah, di sana dipanjangkan. Kenapa panjang? Karena ada ya sukun sebelumnya kasroh. Namanya mat asli, hukumnya mat asli. Ara'aitalladzi yukadzibu bid-din. Ad-din juga mat asli. Fadza, za, di sini ada alif. Alifnya kecil, sama saja alif kecil atau alif yang besar. Ketika sebelumnya fathah, maka di sana mat asli juga dibaca panjang 2 harokat. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala di sini juga ada alif. Ini alifnya besar bersambung dengan huruf lam sebelumnya fathah. Maka ini mat asli. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan seterusnya. Yang saya beri garis bawah ini adalah mat asli, ya. Insya Allah mudah, ya, mat asli atau mat tabi'i ini. Ya, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung saja. Sekarang kita ada pertanyaan? Ya, saya lanjutkan, ya. Sekarang jenis mat yang kedua, yaitu mat far'i. Far'i artinya adalah cabang. Mat far'i adalah mat yang ada disebabkan bertemunya huruf-huruf mat dengan hamzah atau sukun. Jadi di sini ada sebabnya. Kalau tadi mat asli tidak perlu sebab, hanya dengan adanya huruf mat disertai dengan pasangan harokatnya tadi, itu sudah bisa dibaca dengan mat asli. Sedangkan mat far'i ini dia membutuhkan sebab. Ada huruf mat disertai dengan harokat, ya, pasangan harokatnya, tetapi butuh juga sebab lainnya. 2 sebabnya, antara hamzah atau sukun. Oke? Ini adalah sebabnya. Di dalamnya terdapat banyak hukum seperti mat badal, mat muttasil, mat jaiz munfasil, mat arif sukun, dan lain-lain. Oke, ini adalah beberapa contoh dari mat far'i. Bisa dilihat. Idza jaa. Nah, ini mat far'i. Tetapi lebih spesifiknya mat apa? Nanti akan menjelaskan. Wa ma umiru, ini juga mat far'i. Sahun, ini juga mat far'i. Min khauf, malikin nas, rabbil alamin. Ini semua adalah contoh dari mat far'i, ya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis mat far'i yang pertama, yaitu mat badal. Mat badal adalah mat yang dibaca pada setiap hamzah yang bertemu dengan mat tabi'i, yang pada awalnya mat tabi'i itu adalah hamzah. Jadi ada hamzah yang bertemu dengan hamzah. Ini adalah mat badal. Hamzah yang kedua nanti pada prosesnya diganti dengan mat tabi'i. Itu dinamakan badal. Badal itu artinya penukaran, karena pada prosesnya ada hamzah yang ditukar menjadi mat. Oke, contohnya ini. Amanu, utu, dan imana. Ya, yang hamzah ini, setiap hamzah ini di awal ini adalah mat badal. Lihat, hamzah bertemu dengan huruf mat. Alif. Lalu hamzah bertemu dengan waw. Lalu hamzah bertemu dengan ya. Ini semua adalah mat badal. Mat badal dibaca panjang 2 harokat seperti mat asli atau mat tabi'i. Tidak lebih. Nah, ini adalah prosesnya, penjelasannya. Contoh, bisa dilihat di sini, utu.
Ya, lihat ke kanan. Utu itu asalnya utu. Asalnya adalah utu. Lalu hamzah kedua ini yang sukun ini diganti menjadi waw. Ya. Karena apa? Karena untuk memudahkan pengucapannya. Maka menjadi utu, tapi asalnya utu. Seperti itu ya. Lalu ada ituni. Ituni itu asalnya ituni. Nah, untuk memudahkan pengucapannya, di antara kaidah bahasa Arab adalah memudahkan pengucapan. Orang Arab kalau mengucapkan ituni, mereka merasa susah, maka dari itu lafaznya diganti menjadi ya, hamzahnya dihilangkan, ya. Jadi seperti itu. Jadi ituni. Begitupun juga dengan kata Adam. Adam, Nabi Adam itu asalnya Adamu. Nah, maka alif di sini a panjang itu adalah asalnya hamzah kedua setelah hamzah pertama yang diganti menjadi alif. Maka dari itu dibaca menjadi Adam. Dan seterusnya. Iman asalnya imanu. Atu asalnya atu. Utia asalnya utia. Nah, dari itu ini semua adalah mad badal. Oke. Ini adalah penjelasan lebih rincinya ya. Hamzah kedua pada kata atu dan adam, hamzah kedua ini ya. Bisa dilihat hamzah keduanya. Hamzah pertama a, hamzah kedua yang sukun ini ya, diganti dengan huruf mad yang sesuai, yaitu huruf alif, sehingga menjadi a, sehingga menjadi apa? Atu, sehingga menjadi atu. Kemudian ditulis, digabungkan. Alifnya di atas, ditulis menjadi di atas hamzah pertama, menjadi atu. Begitupun juga dengan kata Adam. Oke. Ini berikutnya uktu yang tadi saya sebutkan juga sama. Karena dia wau, maka apa? Diganti menjadi sukun ya. Jadi utu. Begitupun juga dengan utia. Asalnya utia diganti menjadi utia. Ini contoh yang ketiga, yang C, contoh untuk yang kasroh. Itu nih menjadi itu nih, imanu menjadi imanu. Maka ini adalah mad badal. Ya, sekarang kita masuk ke mad wajib muttasil. Di mad badal ini, apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, langsung saja ya. Langsung saja ditanyakan. Sekarang kita masuk ke mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil adalah mad yang dibaca ketika huruf mad bertemu dengan hamzah. Ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa mad far'i itu kenapa sebabnya ada huruf mad yang bertemu dengan apa? Hamzah atau sukun ya. Nah, yang tadi ini mad badal sebabnya apa? Sebabnya karena bertemu dengan hamzah. Sedangkan sekarang ini mad wajib juga sama, sebabnya adalah bertemu dengan hamzah juga. Adalah mad yang dibaca ketika huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Dinamakan wajib karena ia harus dipanjangkan dari keadaan aslinya, dari keadaan mad tabi'inya, dan dipanjangkan sampai 4 atau 5 harokat. Dinamakan muttasil, muttasil itu artinya bersambung karena hamzahnya berada satu kata dengan madnya. Jadi kalau ada mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka itu adalah mad wajib muttasil. Kita membacanya harus 4 sampai 5 harokat. Tidak boleh dikurangi. Ini contohnya. Waja'akumun nadhir. Ja'a. Nah, ini satu kata artinya datang. Artinya apa? Telah datang. Huruf matnya apa? Huruf matnya yang diberi warna merah ini ya. Huruf alif dengan pasangan harakat fathah bertemu dengan hamzah. Ya kan? Setelahnya hamzah dalam satu kata. Maka itu mad wajib. Seterusnya su'al azab si abihim. Nah, ini adalah contoh dari mad wajib. Ini contoh-contoh lainnya. Ulaika itu satu kata. Artinya mereka. Sawaun ini juga satu kata. Artinya sama. Maka ketika huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata, kita baca 4 sampai 5 harokat.
Oke. Ini contoh lainnya. As-sama, satu kata artinya langit. Bina'a, satu kata juga. Ma'a, ini juga terjadi dalam satu kata. Ada pertanyaan di sini? Silakan. Ini contoh-contoh lainnya dari mad wajib muttasil, ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Jadi itu mad wajib muttasil. Sekarang kita masuk ke mad jaiz munfasil. Nah, sekarang mad jaiz munfasil adalah mad yang dibaca ketika huruf mad bertemu dengan hamzah, tetapi dia tidak dalam satu kata. Yaitu mad pada akhir kata dan hamzah pada awal kata berikutnya. Dinamakan jaiz karena ia boleh dibaca dengan keadaan aslinya. Ia boleh dibaca dengan keadaan asli, yaitu mad tabi'i 2 harokat, ataupun dipanjangkan selama 4 atau 5 harokat. Jadi 2 cara membacanya ini di dalam mad jaiz, 2 harokat atau 4 sampai 5 harokat. Dinamakan munfasil. Munfasil itu artinya terpisah karena hakikatnya hamzah terpisah dengan madnya. Mad berada pada akhir kata, hamzah berada pada awal kata berikutnya. Ini adalah contoh dari mad jaiz munfasil. Walladzina yu'minuna bima unzila. Bima, ini satu kata. Unzila adalah kata yang lain, kata berikutnya. Terpisah jadinya. Maka di sini kita boleh membacanya 2 harokat atau dibaca seperti mad wajib 4 sampai 5 harokat. Bima unzila atau bima unzila. Seperti itu. Contoh berikutnya. Illa anfusahum, atau bisa kita panjangkan juga. Illa anfusahum qalu innama ala innahum. Seperti itu. Ini adalah mad jaiz munfasil. Ini contoh-contoh lainnya ya. Contoh-contoh lainnya. Ya. Fiha abada. Bima unzila wa ma unzila zurriyatuna ummatan biha ilal hukam. Seperti itu cara kita membaca mad jaiz munfasil. Bisa 2 harokat atau 4 sampai 5 harokat. Bagaimana cara kita membedakan kalau kita belum mengerti ini satu kata atau 2 kata, ya kan? Itu pertanyaannya yang muncul. Cara kita membedakannya antara mad wajib dengan mad jaiz adalah sekarang sudah banyak mushaf yang sudah diberi tanda ya. Itu bisa juga kita menggunakan mushaf itu. Itu cara pertama. Mushaf yang membedakan antara mad wajib dengan mad jaiz dengan warna ya. Itu cara pertamanya. Cara kedua bisa kita lihat ini cara yang banyak terjadi tetapi tidak menjadi standar yang utama ya, yaitu dengan apa? Kita lihat kalau mad wajib setelah mad itu dia hamzah langsung. Tidak, hamzahnya tidak di atas alif, gitu ya. Sedangkan kalau mad jaiz, dia biasanya penulisannya hamzahnya berada di atas alif seperti ini, atau ada alifnya ya. Ya, ini cara keduanya. Ini cara kita membedakan mad wajib dengan mad jaiz. Atau yang lebih selamatnya dengan cara pertama tadi, bisa kita beli mushaf yang di sana sudah membedakan antara mad wajib dengan mad jaiz ya. Oke, bisa dipahami di sini? Ya. Ini adalah catatan tentang mad jaiz yang bersambung. Jadi mad jaiz itu dia memang dua kata yang terpisah ya. Tetapi terkadang ditulis secara penulisan dia bersambung. Itu maksudnya. Ya, dan ini adalah kata-kata itu.
Pada hakikatnya ini adalah dua kata yang berbeda, tetapi secara penulisan dia disambung seperti seakan-akan satu kata. Kita lihat contohnya. Yang pertama adalah kata ya ayyuha. Ya, ini adalah dua kata yang berbeda. Ya kata pertama, ayyuha kata kedua. Ya itu kata untuk memanggil. Ayyuha itu wahai, ya, untuk panggilannya. Maka ini adalah dua kata yang berbeda, tetapi di dalam Al-Quran ditulis secara sambung. Jadi kita di sini jangan menganggap ini mat wajib, tidak, tetapi ini mat jaiz. Ya ayyuha. Lalu kata kedua adalah ya uli. Ya uli ini adalah kata berikutnya yang termasuk mat jaiz yang bersambung, ya. Lalu kata ketiga ada ha antum. Ha antum ini juga dua kata yang berbeda. Kata pertama itu ha, kata keduanya adalah antum. Ha itu kata untuk memberikan perhatian. Ha. Lalu kata keduanya adalah antum. Antum itu artinya apa? Kalian, ya. Artinya kalian. Nah, jadi di sini ini adalah mat jaiz, bukan mat wajib. Lalu ada kata berikutnya itu haula. Haula ini juga dua kata yang berbeda tetapi ditulis secara sambung. Kita lihat di sini untuk haula. Haula ini asalnya adalah ha terpisah. Lalu berikutnya ada kata ulai. Maka ini adalah dua kata yang berbeda tetapi di dalam Al-Qur'an ditulis dengan bersambung, ya, seperti itu. Maka keempat kata ini adalah mat jaiz yang bersambung. Jangan kita kira ini mat wajib, tidak, tetapi ini mat jaiz. Ya, boleh kita baca 2 harokat atau boleh juga kita panjangkan. Seperti itu, ya. Mat jaiz sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Baik, saya lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Sekarang kita ke mat arid lis sukun. Apa itu mat arid lis sukun? Adalah mat yang dibaca ketika huruf mat bertemu dengan huruf sukun disebabkan waqaf atau berhenti. Ya. Nah, kalau sebelumnya, mat-mat sebelumnya itu sebabnya adalah hamzah. Kalau sekarang sebab yang berikutnya yaitu apa? Sebabnya sukun atau sebab pemberhentian. Oke. Jadi ketika ada mat yang bertemu dengan huruf sukun, yang sukun itu disebabkan karena kita berhenti, karena kita berhentikan, karena kita wakafkan, maka itu dinamakan mat arid lis sukun. Lihat di sini contohnya, al-bayan, ta'malun, nasta'in. Ini asalnya adalah, kalau kita tidak berhentikan, asalnya apa? Mat apa? Mat asli, ya kan? Asalnya mat asli atau mat tabi'i. Tetapi karena kita berhenti di sini, bisa karena sebab memang karena kita ingin berhenti, atau karena sebab memang itu sudah di akhir ayat. Jadi ini bisa di tengah-tengah ayat atau di akhir ayat. Yang penting kita di sana memberhentikannya. Maka di sana adalah mat arid lis sukun, bukan lagi mat asli. Nah, mat arid lis sukun ini bagaimana cara membacanya? Cara membacanya boleh dibaca panjang 2, 4, atau 6 harokat. Boleh kita pilih. Tetapi dengan tetap mengkonsistenkan bacaan harokat yang kita pilih tersebut. Kalau kita dari awal baca sudah memilih 2 harokat untuk mat arid lis sukun, maka seterusnya sampai bacaan kita selesai, kita konsistenkan dengan 2 harokat. Kalau kita di awal memilih 4 harokat, maka seterusnya 4 harokat. Kalau kita di awal memilih 6 harokat, maka seterusnya juga 6 harokat. Seperti itu, ya. Ini adalah contoh-contoh lainnya dari mat apa? Mat arid lis sukun. Innallaha ma'as sabirin. 2 harokat. Ma'as sabirin. 4 harokat. Innallaha ma'as sabirin. 6 harokat. Itu adalah pilihan yang bisa kita pilih. Dan seterusnya. Sampai contoh terakhir ini. Kalau kita berhentikan, kalau kita wakafkan, maka itu mat arid lis sukun. Tetapi kalau kita teruskan,
tidak boleh kita baca selain 2 harokat, karena kalau kita teruskan itu hanya mat tabi'i atau mat asli ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi 3 ini sudah selesai. Sebelum kita lanjutkan ke materi 4, apakah ada pertanyaan di materi 3 ini? Silakan. Kalau ada pertanyaan, ditanyakan. Silakan kalau ada yang kurang jelas. Kalau tidak ada, bisa saya lanjutkan ke materi berikutnya. Mas Fihan? Tidak apa-apa, lanjut. Ya. Saya lanjutkan, insya Allah, ke materi berikutnya. Materi 4 ya. Materi 4, oke. Ya. Sudah terlihat materi 4? Sudah terlihat? Sudah, Ustaz. Ya. Baik. Materi 4. Kita lanjutkan pembahasan tentang hukum mat, karena hukum mat ini ada banyak. Bagian kedua dari hukum mat. Poin pembahasan. Selanjutnya kita akan bahas mat iwad. Lalu setelah itu ada mat lazim. Nah, mat lazim ini pembahasannya cukup panjang. Jadi harap berkonsentrasi pada pembahasan mat lazim ini. Mat lazim ada 4 jenis. Mat lazim kalimi mutsaqal, mat lazim kalimi mukhaffaf, mat lazim harfi mutsaqal, mat lazim harfi mukhaffaf. Ya, ini adalah materi kita untuk lebih bisa membayangkan materi yang sudah kita pelajari dan materi hari ini. Ya, mat asli tadi sudah kita bahas, mat asli itu. Sedangkan mat far'i ini di dalamnya ada banyak sekali mat. Ya. Sebelumnya kita sudah membahas mat badal, mat wajib, mat jaiz, mat arid. Dan sekarang waktunya kita membahas mat lazim dan mat iwad. Mat iwad. Secara bahasa, iwad berarti mengganti. Sedangkan secara istilah, mat iwad adalah mat yang dibaca sebagai pengganti dari fathah tanwin ketika kita melakukan waqaf pada fathah tanwin tersebut. Ketika kita melakukan pemberhentian pada fathah tanwin tersebut, maka di sana ada mat yang menggantikan fathah tanwin tersebut. Maka mat ini dinamakan mat iwad. Mat ini hanya dibaca 2 harokat saja, seperti mat asli atau mat tabi'i, ya, tidak lebih. Jadi ketika ada mat iwad di akhir ayat, jangan kita baca lebih dari 2 harokat. Ini kesalahan yang sering terjadi. Banyak yang tidak membedakan antara mat arid lisukun dengan mat iwad. Oke. Kalau mat arid lisukun, sebelumnya kita sudah bahas mat arid lisukun, ia boleh dibaca lebih dari 2 harokat, ya kan? Boleh 4 atau boleh 6. Sedangkan kalau mat iwad, dia hanya 2 harokat. Ini contohnya. Aliman. Kalau kita berhenti, maka kita membaca menjadi alima. Ma itu mat iwad. Karena apa? Karena akhirannya ini fathah tanwin. Ahadan menjadi ahada. Ma'an menjadi ma'a. Mat yang terakhir itu a, itulah mat iwad. Hanya 2 harokat. Kita membacanya seperti ini ya. Ini di kolom kanan ini penulisannya, sedangkan di kolom kiri ini cara membacanya. Walaupun pada penulisannya tidak ada alif, lihat di kata ma'a dan du'aan ini tidak ada alifnya setelah hamzah, ya kan? Tetapi secara kalau kita membacanya dengan memberhentikannya, dengan mewakafkannya, maka seakan-akan di sana ada alifnya. Ma'a seperti itu. Du'a. Ya. Catatan, mat iwad tidak terjadi jika fathah tanwin tersebut berada pada huruf ta marbutah. Ya. Jadi ada pengecualian di sini. Kalau fathah tanwinnya di atas atau berada pada huruf ta marbutah, maka tidak ada di sana mat iwad. Akan tetapi yang ada adalah mengganti ta marbutah tersebut dengan huruf ha sukun. Ya, ini sudah maklum ya, sudah kita tahu semuanya. Jadi wa syajaratan tidak kita membaca wa syajarata, tidak, tetapi kita ganti ta itu dengan ha, wa syajarah kalau kita berhenti. Jannatan, kalau kita berhenti bukan kita membaca menjadi jannata, tidak, tetapi jannah. Ya. Jadi
tetapi perlu dilihat dulu hurufnya. Hurufnya itu hanya ta marbutoh yang diganti dengan ha. Ya. Ta marbutoh itu tak seperti ini ya. Ta yang seperti ini. Oke. Mat iwat sudah selesai. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Sekarang kita masuk ke pembahasan mat lazim. Ya. Mat lazim. Lazim itu artinya, secara bahasa, lazim itu artinya harus. Sedangkan secara istilah, mat lazim adalah mat yang dibaca ketika huruf mat bertemu dengan huruf sukun atau tasydid. Maka di sana ada hukum mat lazim. Ada huruf mat bertemu dengan huruf sukun atau tasydid. Maka di sana ada mat lazim. Oke. Jadi ini adalah contoh mat lazim. As-sakhah. Ini ada mat bertemu dengan apa? Tasydid. Ad-dallin. Ada mat bertemu dengan tasydid. Atuhajjunni al-ana. Seperti itu. Ini semua adalah mat wajib. Yang contoh terakhir ini, huruf matnya bertemu dengan sukun ya. Setiap jenis dari mat lazim harus dibaca sepanjang 6 harokat. Dan ini adalah mat yang paling panjang. Mat yang paling kuat, yaitu mat lazim. Panjangnya 6 harokat. Jadi harus kita penuhi 6 harokat. Jangan kita kurangi. Ya, jadi ketika kita membaca di dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu, kita panjangkan. Jangan kita kurangi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kurang tepat. Harus kita panjangkan sampai 6 harokat. Seperti itu. Ya. Nah, ini contoh lain dari mat lazim. Kalau yang ini adalah contoh mat lazim di dalam susunan kata. Di dalam susunan kata. Kalau ini adalah mat lazim yang berikutnya yang terletak pada huruf. Qasin, mim. Nah, sin dan mim ini adalah mat lazim. Begitupun juga dengan huruf-huruf ini yang diberi lingkaran merah. Ini juga di sana ada hukum mat lazim. Pembagian mat lazim. Secara umum mat lazim terbagi 2, kalimi dan harfi. Lalu masing-masing terbagi lagi menjadi musaqqal dan mukhaffaf. Jadi total semuanya ada 4. Kalimi musaqqal, kalimi mukhaffaf. Harfi musaqqal, harfi mukhaffaf. Itu adalah keempat bagian mat lazim. Yang pertama, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Sebelum saya lanjutkan. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Yang pertama adalah mat lazim kalimi. Ini jenis yang pertama. Mat lazim kalimi. Kalimi berarti kata. Mat lazim kalimi adalah mat lazim yang terdapat pada kata, artinya adalah huruf mat bertemu dengan sukun dalam susunan kata. Ya, mat lazim kalimi terbagi menjadi 2, musaqqal dan mukhaffaf. Musaqqal itu artinya berat, mukhaffaf itu artinya ringan. Mat lazim kalimi musaqqal. Mat lazim kalimi musaqqal adalah mat lazim yang bertemu dengan huruf bertasydid. Kita ulangi lagi mat lazim kalimi. Mat lazim kalimi adalah mat lazim yang terjadi pada apa? Pada kata atau pada susunan kata ya. Nah, ada 2, musaqqal dan mukhaffaf. Sedangkan sekarang kita masuk ke yang musaqqal. Mat lazim kalimi musaqqal adalah mat lazim pada susunan kata yang bertemu dengan huruf bertasydid. Sehingga dibaca dengan adanya tasydid, maka di sana ada penekanan atau ada titik berat yang kita ucapkan di sana. Maka dinamakan musaqqal, berat. Pengucapannya itu berat. Ada penekanan di sana. Perhatikan cara saya membaca. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Seperti itu kita membacanya. Ada penekanan pada huruf kha-nya.
Setelah kita memanjangkan shadnya selama 6 harokat, maka setelah itu ada huruf kha yang bertasydid. Nah, di sanalah kita tekan kha-nya. As-sakh. Seperti itu. Ya, bisa terdengar penekanannya. Juga al-dhalin. Kita membaca dengan menekan lam. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Seperti itu ya. Atau di contoh yang berikutnya. Ini ada 2 mad lazim di dalam kata ini. Ada 2. Yang pertama di dalam ja, huruf jim. Yang kedua di dalam huruf nun. Jadi di sini pengucapannya agak berat. Kita harus, ketika melewati kata ini, kita harus mengambil nafas yang panjang. Qala atuhajju. Perhatikan, saya tekan di huruf jim. Atuhajjun. Nah, perhatikan ada penekanan di sana, baik di dalam jim maupun di dalam nun. Qala atuhajjunni. Seperti itu cara kita membacanya. Oke. Ini adalah contoh-contoh mad lazim kalimi mustaqal lainnya. Idza ja'atis sakhah wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun, dan seterusnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, mungkin di sini kita praktek ya, karena mad lazim ini mungkin kita butuh praktek karena cukup susah. Ada yang ingin mempraktekkan mad lazim ini? Silakan. Dari para peserta ada yang ingin mempraktekkan? Kalau tidak ada, ya mungkin Mas Rihan. Silakan Mas Rihan dipraktekkan. Ya, silakan Mas Rihan. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Oke. Berapa harokat? 6. Ya, mungkin bisa dipanjangkan lagi sampai 6 harokat. Berikutnya. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Ya, betul sekali. Bagus. Lalu berikutnya. Ad-dallin. Ad-dallin. Ya. Lalu yang terakhir. Atuhajjunni. Kurang panjang ya. Kurang panjang. Panjangkan sampai 6 harokat. Bisa diulang lagi? Atuhajjunni. Ya. Alhamdulillah. Jazakallahu khair kepada Mas Fihan. Barakallahu fikum. Yang perlu diperhatikan di sini, kita memang menekan pada huruf yang bertasydid. Kita menekannya. Tetapi jangan kita lamakan di sana, jangan. Kalau kita lamakan, ini juga kurang tepat. Seperti as-sakh. Nah, itu namanya kita tahan di sana. Jangan kita tahan. Kita tekan, ada penekanan, tapi langsung kita lepaskan lagi. Ya. Jangan kita baca ad-dhall. Nah, seperti itu jangan kita lamakan di huruf yang bertasydidnya ya. Langsung kita lepas lagi ya. Insya Allah bisa dipahami ya. Ini mad lazim kalimi mutaqal. Sekarang kita masuk ke jenis yang kedua. Mad lazim kalimi mukhaffaf. Kalau tadi mustaqal berat, sekarang mukhaffaf ringan. Apa itu mad lazim kalimi mukhaffaf? Adalah mad lazim yang hanya bertemu dengan huruf sukun atau tidak bertasydid sehingga dibaca dengan ringan. Jadi mad ini hanya bertemu dengan sukun saja sehingga dia dibaca dengan ringan. Tidak ada penekanan di sana. Tetapi tetap dibaca sepanjang 6 harokat. Dan ia hanya terdapat di 2 tempat di dalam Al-Quran, yaitu surat Yunus ayat 51 dan 91. Di 2 ini saja ada hukum mad lazim kalimi mukhaffaf. Yaitu pada satu lafaz yang sama. Satu lafaz yang sama berada di 2 tempat. Yaitu lafaznya apa?
Al-ana. Kata al-ana itulah mad lazim kalimah mukhaffaf. Jadi ketika kita melewati surat Yunus ayat 51 dan 91, begini cara kita membacanya. Thumma idza a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thumma idza ma waqa'a amantum bih. Al-ana, seperti itu. Kita panjangkan 6 harokat. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Atau di ayat 91-nya. Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ya, seperti itu cara kita membacanya. Ya. Sekarang silakan dipraktikkan. Ustaz, coba Ustaz. Ya, Mas atau Bapak siapa? Bapak Rodiatul Hakiki. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma idza ma waqa'a amantum bih. Itu Ustaz. Ya, betul sekali. Lanjutkan. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Itu panjang 6 harokat. Setelahnya A-nya, ya ini ada A kedua. A kedua ini 2 harokat ya. A keduanya 2 harokat. Ini tanda matnya kurang tepat. Ini harusnya 2 harokat saja. Untuk A yang kedua. Jadi A yang kedua itu 2 harokat. Ya, betul sekali. Nah, coba kedua Ustaz. Ya, silakan. Al-ana wa qad 'asayta. Al-ana wa qad 'asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Ya, betul sekali. Barakallahu fikum, Mas Rodiatul Hakiki. Jazakallah khair. Jadi seperti ini kita membacanya ya. Saya lanjutkan. Mad lazim kalimah mukhaffaf. Ini ada catatannya. Untuk kata ini ya, untuk kata al-ana ini terdapat cara baca yang lainnya. Nanti insya Allah akan dijelaskan pada bab mad farqi, insya Allah. Tetapi cara membaca yang pertama adalah seperti ini, 6 harokat. Ya. Nanti pada bab mad farqi insya Allah saya jelaskan cara membaca yang kedua untuk kata ini. Mad lazim harfi. Sekarang kita masuk ke mad lazim pada jenis yang pada kelompok yang kedua. Ada kelompok pertama tadi apa? Mad lazim kalimi. Kelompok kedua mad lazim harfi. Inilah kelompok yang kedua. Harfi berarti huruf. Mad lazim harfi adalah mad lazim yang terdapat pada huruf-huruf yang mengawali ayat dari surat-surat tertentu di dalam Al-Quran ya. Kita sering sudah tahu ya, ada beberapa huruf yang mengawali Al-Quran ya kan. Bagaimana cara kita membaca huruf-huruf tersebut? Di antaranya adalah di sana ada hukum mad lazim harfi. Huruf-hurufnya adalah ini. Kam, asal, naqas. Huruf kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, dan sod. Ini adalah huruf-huruf yang kalau kita temukan di dalam pembukaan surat Al-Quran tersebut, maka apa? Kita membacanya dengan mad lazim. Ya, disinilah terdapat mad lazim harfi. Oke. Kenapa bisa terjadi mad lazim di dalam satu huruf? Ini adalah penjelasannya. Kenapa? Karena huruf hijaiyah tersebut, ya, kam, asal, naqas ini, kaf, mim, dan seterusnya sampai sod ini, dia terbentuk dari 3 huruf. Yang huruf tengahnya itu huruf sukun, ya, dan diawali dengan huruf berharokat. Seperti huruf ini kan huruf hijaiyah punya nama. Ya. Nama-nama itulah yang dijadikan bacaan di dalam kita membaca huruf-huruf pembuka tersebut. Jadi ketika huruf ini, ya, namanya apa?
nun ya kan. La namanya apa? Lam. Sin namanya sa namanya sin. A namanya ain. Ma itu namanya mim dan seterusnya. Ka itu kaf, sod itu sod, dan ko itu kof. Nah, nama-nama ini yang membentuk di dalamnya mad lazim harfi. Kenapa? Kalau kita lihat nun. Nah, di sana ada apa? Ada nu mad ya kan? Ada mad di sini dan bertemu dengan huruf sukun. Maka dari itu di dalam huruf itu sendiri terjadi mad lazim. Lam ada mad bertemu dengan huruf mim sukun. Maka di sana ada hukum mad lazim ya. Jelas di sini penjelasannya? Itu sebabnya kenapa di dalam huruf ini ada hukum mad lazim. Dan ini adalah huruf-huruf itu yang tersebar di dalam Al-Quran. Ini semuanya adalah huruf-huruf yang membuka surat Al-Quran, yang mana di sini adalah hukumnya mad lazim. Ini ya. Ini dinamakan huruf-huruf ini dinamakan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah adalah huruf yang membuka beberapa surat tertentu di dalam Al-Quran. Yang mana yang mad lazim? Yaitu yang huruf-hurufnya terdiri dari di antara huruf-huruf ini, ya, kama asal nakos. Itulah di sana ada mad lazim. Selain itu tidak. Atau dengan lebih simpelnya, kalau kita temukan tanda mad bendera, maka itu mad lazim ya. Oke, jadi toha, apakah ini mad lazim? Tidak ya. Ya tidak. Betul sekali. Karena bukan termasuk huruf kama asal nakos. Mad lazim harfi mustaqal. Sekarang kita masuk ke jenis yang ketiga dari mad lazim. Sebelumnya mad lazim kalimi mustaqal dan mukhaffaf. Sekarang jenis ketiga mad lazim harfi mustaqal. Adalah mad lazim harfi yang akhir hurufnya terdapat hukum idgham dengan huruf setelahnya. Sehingga dibaca dengan mad lazim ditambah dengan idgham bi gunnah. Makanya di sana ada penambahan idgham bi gunnah, makanya dinamakan mustaqal, berat dia. Contohnya ini. Di dalam sin mim. Di dalam sin dan mim ya. Lihat. Sin akhirannya adalah huruf apa? Nun. Huruf nun ya. Terus sekali. Sa. Lalu bertemu dengan awal dari huruf yang membentuk huruf mim. Yaitu huruf mim ya kan? Nah, di sini maka terjadi hukum apa? Hukum idgham bi gunnah, ya kan? Nun sukun bertemu dengan mim. Maka di sini sebagaimana sudah kita pelajari hukum nun sukun sebelumnya, di sini ada hukum idgham bi gunnah. Nah, karena ada tambahan hukum ini, maka dinamakanlah musaqqal. Jadi ada penambahan bacaan yang kita baca selain 6 harokat awal. Ya, jadi kita membacanya seperti ini. Pos 2 harokat, masuk ke sin 6 harokat. Posin. Setelah 6 harokat selesai, kita jangan berhenti, tetapi kita lanjutkan dengan membaca idgham bi gunnah. Kita masuk ke huruf mimnya. Posin. Nah, masuk dulu, baru ucapkan mim sampai 6 harokat juga. Makanya dinamakan mustaqqal, berat. Posin mim. Oke, jadi seperti itu cara membacanya ya. Bisa dipahami? Oke, sekarang lihat lagi. Ini contoh berikutnya, alif lam mim. Contoh dari mad lazim harfi musaqqal. Kenapa musaqqal? Karena lamnya akhiran dari huruf lam itu adalah huruf mim dan bertemu dengan selanjutnya huruf mim. Awalan dari huruf mim adalah huruf mim. Maka di sini ada hukum apa? Mim sukun bertemu dengan mim berharokat. Hukumnya apa? Idgham lainnya, sebagaimana sudah kita pelajari. Maka di sini kita membaca dengan mad lazim harfi musaqqal. Alif lam mim. Seperti itu cara kita membacanya. Ada yang ingin mempraktekannya? Silakan. Kalau ada yang ingin mencoba. Silakan. Mas Fihan? Ya, silakan. Ya, silakan Mas Fihan. Qasim
Bisa dipanjangkan lagi? Sin dan mimnya. Sin, mim. Ya, betul sekali. Tapi koreksinya, Mas Fihan, ketika kita sudah berhenti di mim, jangan kita tambahkan M di akhirannya. Seakan-akan di sana ada M yang mengikuti. Tidak. Ketika sudah membaca 6 harokat, sudah kita berhenti. Mim. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Mas Fihan. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Sekarang kita lanjut pembahasan. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh lainnya ya. Alif lam mim tadi sudah kita bahas. Alif lam mim ra ini juga mad lazim harfi musaqqal karena lam bertemu dengan mim sama. Intinya kalau ada bertemu dengan mim maka di sana ada mad lazim harfi musaqqal ya. Ketika kita sudah membaca mim, perhatikan di alif lam mim ra. Ketika kita sudah membaca mim selesai, maka sudah selesai. Jangan kita tambahkan mimnya. Tapi di sini kita langsung menuju ke ro. Nah, ro di sini hanya 2 harokat saja. Tidak dibaca selain 2 harokat. Karena dia tidak termasuk huruf kama asal naqos ya. Begitupun juga alif lam mim shad. Ya. Kalau shadnya ini dibaca 6 harokat. Sin mim. Begitupun juga ini juga sama karena sin bertemu dengan apa? Nun bertemu dengan huruf mim. Oke. Bisa dipahami? Sekarang kita masuk ke jenis yang keempat, yaitu mad lazim harfi mukhaffaf. Ini jenis yang terakhir. Apa itu mad lazim harfi mukhaffaf? Adalah mad lazim harfi yang akhir hurufnya tidak terdapat hukum idgham. Ya, dia tidak ada hukum idgham setelahnya. Jadi sudah kita berhenti di sana. Seperti huruf-huruf ini. Sod. Sudah. Kita hanya memanjangkannya 6 harokat. Atau kof. Kof. Atau nun. Nun. Seperti itu ya. Maka ini dinamakan lazim harfi mukhaffaf. Karena kita membacanya dengan ringan. Hanya membaca dengan 6 harokat. Ya, ini penjelasannya. Huruf sod. Maka di sana ada so, alif, dan dal. Kita membaca sod. Ada qalqalahnya. Ya, ini adalah cara membaca huruf-huruf muqatta'ah di dalam Al-Quran ya. Cara membacanya adalah, yang pertama, kita baca nama dari huruf tersebut. Jadi, alif lam mim. Kita baca namanya. Alif, namanya alif, lam itu namanya lam, mim, dan juga mim itu namanya apa? Namanya mim ya. Jadi kita baca alif, lam, mim. Seperti itu. Nah, sebentar, saya mau ambil charger dulu. Ya, saya lanjutkan. Jadi kita baca nama dari huruf-huruf tersebut ya. Huruf ini kita tidak membaca. Contoh kedua, kita tidak membaca kahaya aso, tidak. Tetapi kita baca namanya, nama hurufnya. Kaf, ha, ya, ain, sod, seperti itu. Dan juga kita tidak membaca ini. Yang contoh ketiga, kita tidak membaca na, tidak. Tetapi kita baca namanya nun, gitu ya. Yang kedua. Huruf-huruf berikut, huruf ini, ha, ya, to, haro, atau yang ketika kita ucapkan dengan hayyun tohur, dibacanya panjang 2 harokat saja, seperti mad tabi'i. Karena apa? Karena nama-nama dari huruf ini tidak mengandung huruf sukun di akhirnya. Tidak ada huruf mad yang bertemu dengan huruf sukun, seperti huruf-huruf mad lazim. Ha, itu namanya ha. Ya, namanya ya saja. Huruf to juga namanya to saja. Huruf ha namanya ha. Dan ro itu namanya ro. Ya. Jadi ini hanya dibaca 2 harokat saja. Jadi huruf-huruf ini, kalau ada di huruf-huruf muqatta'ah tadi, hanya dibaca 2 harokat. Sedangkan sisa huruf lainnya adalah huruf-huruf mad lazim.
dibaca panjang 6 harokat. Dan sisa berikutnya adalah huruf alif. Ya, tentunya huruf alif. Sisanya adalah huruf alif, dia tidak dibaca panjang. Huruf alif saja. Dibaca alif saja. Jadi seperti ini. Jadi ketika kita melewati apa contohnya? Ini ha mim. Ha kita tidak baca panjang 6 harokat, tetapi hanya 2 harokat. Sedangkan mimnya kita panjangkan 6 harokat. Oke, bisa dipahami? Cara berikutnya. Yang ketiga adalah mempraktekkan hukum-hukum tajwid di dalamnya, seperti idgham, ikhfa, dan qalqalah. Kalau ada idgham, tadi kita idghamkan. Contoh alif, lam, mim. Seperti itu. Kalau ada ikhfa, kita praktekkan ikhfanya. Di mana ada ikhfa? Di sini. Di ain. Ain bertemu shad, ya kan? Nun sukun bertemu shad itu hukum ikhfa. Maka di sini kita praktekkan ikhfanya. Kaf, ha, ya, ain, shad. Seperti itu. Di sana ada ikhfa ya tadi. Dan ada qalqalah, ya, yaitu di huruf shad. Jika kita baca huruf shad, ada qalqalah di sana kan? Ada dal yang sukun, maka kita baca dengan qalqalah. Shad. Seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyelesaikan materi kita pada pagi hari ini. Silakan kalau ada hal yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Ya. Saya kembalikan ke Mas Fihan sebagai pembawa acara. Baik, terima kasih Ustaz Izzuddin atas materi yang telah disampaikan. Saya persilahkan untuk para peserta, mungkin ada materi yang disampaikan dirasa kurang jelas, bisa ditanyakan. Silakan. Mungkin saya sendiri, Ustaz. Saya ada satu hal yang saya rasa kurang jelas, Ustaz. Ya, silakan. Bagaimana cara membaca huruf yang ada tasydidnya di akhir kalimat, Ustaz? Nah, itu cara membacanya seperti apa, Ustaz? Ditekan atau cukup? Ya. Ya, terima kasih. Itu pertanyaannya? Iya, Ustaz. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi huruf yang bertasydid di akhir kata ya, maka kita tekan di sana. Oke? Kita menekannya dengan cara menekan. Karena ada tasydid di sana. Jadi seperti kata shawaf, di sana itu ada fa yang bertasydid. Maka di sana kita membacanya dengan menekannya. Kita membaca seperti ini. Shawaf. Seperti itu dengan menekan fa-nya. Oke? Begitu jawabannya, Mas Fihan? Ya, Ustaz. Berarti Ya. itu cukup satu ketukan aja, Ustaz, untuk menang. Untuk penekanannya? Iya, penekanannya. Iya. Kira-kira satu ketukan. Iya, dikira-kira satu ketukan atau 2, tetapi jangan panjang-panjang juga. Seperti itu. Ya. Ada lagi? Silakan pada para peserta yang lain, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Silakan disampaikan. Karena mumpung ada ustadznya di sini. Mungkin tidak ada, Ustaz. Ya, kalau tidak ada saya tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya kembalikan kepada Mas Fihan. Terima kasih Ustaz Izzuddin atas ilmu yang telah disampaikan. Ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Semoga kita dipertemukan lagi di lain kesempatan. Saya mau tanya Ustaz, Ya. untuk minggu depan bagaimana